Ya, boleh nggak saya bertanya ini? Nggak tahu arti Boleh nggak? Boleh ustadznya. nggak ke bawah? Bukan nggak tahu, boleh Nggak nggak saya tahu bertanya? dia arti ustadz. Anda Ya, nggak arti jawab ustadz. Islam Kristen. Iya arti. Bentar, kamu tadi Orang bilang yang mempermasalahkan berilmu. ustadz. Apa arti ustadz? Orang yang berilmu, kenapa emang? Oke. Ada masalah? Berarti bisa dipakai Ah. kepada setiap orang nggak itu? Contoh misalnya, misal Ah. dia ahli misalnya bikin tangga misalnya. Berarti dia ustadz nggak? Oh bukan lah. Tadi katanya orang yang berilmu. Kalau Orang orang yang yang berilmu ahli itu- berilmu bikin tangga atau bikin bangunan berarti dia ustadz nggak? Kok Ustadz gimana sih kamu ini? Ustadz itu bukan bentuk begitu, Edis. Gimana? Ustadz itu artinya guru atau pengajar. Itu artinya baik. berarti siapapun yang mengajar berarti dia disebut sebagai ustadz. Setuju? Setuju, baik. Sekarang boleh bertanya nggak? Di sini saya mengajar kamu. Silakan kamu bertanya. Silakan. Oh baik. Ini Edis, saya bertanya tentang ini loh, ini. Apa itu? Ini pertanyaannya mungkin Edis bisa buka ya. 2 Samuel atau saya buka di atas bentar ya. Silakan. Sabar. 2 Samuel 12 nomor 11 ini. Ini orang Kristen nggak tahu nih Edis. Ini harus kita ajarkan ini ya. Nih Edis, ini firman Tuhan lah ya, sebentar ya. Sabar ya. Ini firman Tuhan ini ya. Ini kata firman Tuhan begini nih, dalam 2 Samuel 12. Ini firman Tuhan ya. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Yesus, sini ada aku ya. Saya nggak tahu aku ini siapa ini. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Pedih banget ya bacanya. Ini apa maksudnya ini? Aku ini siapa aku ini? Kok Baik. bisa-bisanya aku ini mengambil istri orang gitu? Silakan, Edi, silakan. Baik, pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan yang bagus. Coba balikan dulu kameramu. Baik, jadi latar belakang ayat itu adalah bagaimana Daud dia mengambil istri orang. Siapa istri orang yang diambil Daud? Yaitu Batseba. Jadi Batseba ini adalah istri dari seorang tentaranya Daud. Nah, secara sembunyi, saya boleh jawab? Kamu kan nanya nih sama saya. Tadi kan waktu kamu nanya saya diam kan? Bisa nggak kita diskusi yang baik? Jangan kekanak-kanakan diskusi. Kamu tanya, kalau mau tanya pengen tahu saya jawab. Tuh. Nah, jadi Daud di situ di dalam latar belakang ayat tersebut dia mengambil istri orang dengan cara sembunyi-sembunyi. Mereka melakukan hubungan di malam hari dengan tidak terang-terangan. Nah, lalu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Nathan supaya Nathan datang kepada Daud untuk berkata kepada Daud mengenai hukuman yang akan diterima oleh Daud. Makanya firman Tuhan di situ berkata, karena kamu telah berbuat yang demikian itu, mengambil istri orang secara sembunyi-sembunyi, maka malapetaka itu akan menimpa Daud engkau dari kaum keluargamu sendiri. Nah, itu nanti kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, bagaimana anaknya Daud sendiri itu ingin membunuh bapaknya, membunuh Daud. Bagaimana di situ Daud mengalami sebuah tekanan batin di situ. Bagaimana anak-anaknya itu semua berkelahi saling memperebutkan tahta. Seperti itu. Nah, makanya Tuhan ingin menghukum Daud. Makanya Tuhan berkata di situ bahwa Tuhan itu akan mengambil istri-istrinya Daud itu dan memberikannya kepada orang lain dan akan melakukan itu secara terang-terangan di hadapan mata Daud karena Daud di situ telah melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Silakan dibaca ayat selanjutnya itu ada.